Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Sunarto selaku dosen pengajar Manajemen Sumber Daya Manusia di Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Dan tak lupa juga yang saya hormati teman-teman mahasiswa Untak 1945. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita masih diberikan kesehatan pada saat ini. Adapun tujuan saya yaitu untuk mempresentasikan rangkuman materi. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rika Puspita dari Prodi Manajemen Kelas Malam. Baik, saya mulai dengan pertanyaan yang pertama, yaitu apa saja kendala-kendala dalam merekrut karyawan. Menurut saya, kendala-kendalanya adalah yang pertama, proses yang terlalu kompleks, apalagi saat perusahaan ingin mencari yang terbaik yang sesuai dengan persyaratan perusahaan. Yang kedua, kandidat pelamar yang sangat banyak. Para tim HRD harus melakukan tahapan-tahapan perekrutan yang panjang terhadap pelamaran yang sangat banyak tersebut. Yang ketiga, pendataan kandidat terlalu sulit. Pada saat perekrutan karyawan, perusahaan membutuhkan data karyawan, baik itu data umum maupun data yang sifatnya personal. Jika kandidat dan informasi yang diminta cukup banyak, maka akan menjadi sebuah kendala bagi tim HRD. Yang keempat, susah mendapatkan kandidat yang pas. Para tim HRD sulit mendapatkan kandidat yang sesuai dengan kriteria perusahaan. Pertanyaan yang kedua, apa saja faktor-faktor yang perlu dinilai dalam prestasi kerja? Menurut saya, faktor-faktornya adalah yang pertama, kualitas kerja, yaitu hasil kerja sesuai dengan waktu kerja yang ada. Yang kedua, kualitas kerja, yaitu mutu hasil kerja yang didasarkan pada standar yang ditetapkan. Yang ketiga, keandalan, yaitu dapat atau tidaknya karyawan diandalkan dalam perusahaan. Yang keempat, inisiatif, yaitu kemampuan mengenali masalah dan mengambil tindakan korektif. Yang kelima, sikap, yaitu perilaku karyawan terhadap perusahaan kepada atasan atau teman kerja. Yang keenam, kehadiran, yaitu keberadaan karyawan di tempat kerja untuk bekerja sesuai dengan waktu atau jam kerja yang telah ditentukan. Pertanyaan yang ketiga, mengapa evaluasi pelatihan sangat diperlukan dalam pelatihan dan pengembangan karyawan? Menurut saya, karena melalui evaluasi pelatihan, perusahaan dapat memeriksa hasil kerja yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas dari desain apakah yang perlu dimodifikasi, serta melacak kemajuan karyawan setelah mengikuti pelatihan dan pengembangan tersebut. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana jika dalam pengukuran kompensasi diukur oleh seorang atasan yang memiliki konflik pribadi kepada bawahannya. Jika hal seperti ini terjadi, menurut saya hal tersebut sangatlah tidak kondusif untuk kegiatan perusahaan, sebab pengukuran kinerja menjadi tidak objektif. Dan menurut saya solusinya adalah dengan memperbaiki hubungan antara atasan dan bawahan dengan komunikasi yang baik. Karena setiap pimpinan dan karyawan dituntut profesionalitasnya saat berada di suatu perusahaan tanpa ada embel-embel urusan pribadi. Pertanyaan yang kelima yaitu apa saja kendala-kendala yang biasa dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerja dalam hal penerapan K3. Menurut saya kendala-kendalanya ialah yang pertama, pemahaman karyawan mengenai isi perjanjian kerjasama. Yang kedua, penanganan dan keselamatan kerja tidak diterima. Misalnya, apabila terjadi kecelakaan, berarti tindakan pencegahan tidak berhasil. Maka, pihak manajemen perusahaan mempunyai tujuan untuk mempelajari hal yang salah tersebut. Yang ketiga, kebijakan perusahaan yang tidak tegas apabila terjadi ketidakdisiplinan pegawai dalam bekerja. Pertanyaan yang keenam yaitu bagaimana cara melakukan komunikasi yang baik di tempat kerja. Menurut saya, cara yang pertama yaitu selalu siap sedia untuk diajak bicara atau bekerja dengan karyawan lain. Yang kedua, bersahabat pada rekan-rekan kerja seperti memiliki perilaku yang positif dan peduli kepada orang lain. Yang ketiga, bersedia menjadi pendengar yang baik. Dan yang keempat, menyampaikan pesan atau informasi yang jelas dan dapat dimengerti. Pertanyaan yang ketujuh yaitu mengapa pemberian motivasi sangat penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Menurut saya, peran motivasi pada karyawan dalam bekerja sangatlah penting karena pemahaman motivasi diri karyawan maupun yang berasal dari lingkungan dapat membantu meningkatkan kinerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertanyaan yang kedelapan yaitu apa upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi stres kerja karyawan. Menurut saya, upaya yang pertama yaitu menciptakan suasana kerja yang fleksibel agar karyawan merasa betah bekerja dengan perusahaan. Yang kedua,
Ungkapkan tujuan yang akan dicapai seperti bersikap transparan mengenai tujuan tersebut dan bagaimana peran pekerjaan mendukung tujuan ini. Hal ini memberi kewenangan kepada karyawan karena mereka tahu apa yang perlu mereka fokuskan dan alasan untuk melakukannya. Pertanyaan yang kesembilan yaitu mengapa sistem informasi manajemen sangat berperan penting dalam sebuah perusahaan. Menurut saya, karena sistem informasi berperan dalam menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan, dan menunjang keunggulan strategi kompetitif perusahaan. Pertanyaan yang ke-10 yaitu bagaimana tanggung jawab auditor terhadap laporan yang diterbitkan. Menurut saya, tanggung jawab auditor terhadap laporan yang diterbitkan dapat dilihat dari rekomendasi atas temuan yang ada. Hal ini berarti bahwa auditor tidak hanya dapat menemukan kesalahan yang ada, tetapi juga harus memberikan solusi pemecahannya. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.